Wih, halo semuanya. Balik lagi nih. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang relevan banget dan bisa jadi ya semacam game changer buat hidup kita. Doa, pantang, sama puasa. Tapi kita bakal lihat dari kacamata yang lebih modern, gimana tiga hal ini bisa jadi power up buat iman kita. Oke, coba ngaku deh. Siapa di sini yang kadang-kadang ngerasa hidup tuh, aduh berat banget ya. Entah itu karena tumpukan tugas, kerjaan, tuntutan dari sana-sini, belum lagi lihat drama di medsos. Rasanya kayak lari di treadmill, capek tapi nggak kemana-mana kan? Kalau kamu ngerasain itu, tenang, serius deh, kamu nggak sendirian. Perasaan kayak gitu tuh wajar banget, apalagi buat kita-kita yang hidup di zaman serba cepat ini. Nah, disinilah kita masuk ke solusinya. Ternyata ada 3 jurus kuno yang ampuh banget buat nge-charge ulang baterai spiritual kita. Ini bukan soal tradisi yang kaku atau jadul ya. Anggap aja ini semacam spiritual toolkit yang super lengkap buat kamu. Yuk kita bedah satu-satu. Jurus yang pertama, doa. Bayangin aja ini tuh kayak wifi spiritual. Koneksi langsung kita sama Tuhan. Jadi ini bukan cuma daftar permintaan, tapi lebih ke ngobrol, curhat, dan yang paling penting, dengerin arahannya. Doa itu fondasinya. Dari sini kita dapat sinyal kekuatan buat ngelakuin 2 jurus lainnya. Terus, manfaatnya buat kita apa? Oh, jelas banget. Doa itu bantu kita ngelola stres, bikin iman kita jadi makin kuat, kasih petunjuk waktu kita lagi di persimpangan jalan, dan, ini penting, membersihkan hati dan niat kita. Biar apapun yang kita kerjain, itu tulus dari dalam. Oke, jurus kedua, pantang. Ini bukan cuma soal nggak makan sesuatu di hari tertentu ya. Coba dia lihat, pantang itu kayak lagi nge-gym. Tapi yang dilatih itu otot self-control kita. Ini latihan buat ngendaliin diri dari berbagai keinginan, biar kita bisa fokus sama yang benar-benar penting. Lewat pantang, kita itu belajar buat naklukin kebiasaan-kebiasaan jelek. Entah itu kebiasaan mager, boros, atau mungkin kecanduan scrolling medsos. Hasilnya, disiplin diri kita jadi naik level, kita jadi lebih merdeka dari hal-hal duniawi, dan akhirnya bisa lebih fokus sama tujuan hidup kita. Dan jurus pamungkasnya, puasa. Ini jauh lebih dalam dari sekedar nahan lapar dan haus. Puasa itu ibarat program detox tapi buat jiwa kita. Sekaligus, ini adalah cara paling efektif buat nge-upgrade level empati. Kenapa? Karena saat kita ngerasain sedikit aja kekurangan, kita jadi lebih paham gimana rasanya jadi orang yang setiap hari hidup dalam kekurangan. Manfaatnya luar biasa. Empati kita ke orang lain jadi makin terasa. Kekuatan spiritual kita juga jadi lebih kokoh. Dan yang terpenting, puasa jadi cara kita buat bilang ke Tuhan, "Ya Tuhan, aku lebih merindukan dan membutuhkan Engkau daripada makanan atau apapun di dunia ini." Oke. Secara teori, ini semua kedengaran keren banget kan? 3 jurus yang powerful. Tapi pertanyaannya, emang bisa beneran diterapin di kehidupan nyata yang super ribet ini? Nah, daripada nebak-nebak, mending kita lihat contoh nyatanya. Pertama-tama, yuk kita kenalan sama sosok ratu yang hebat banget. Namanya Margareta dari Skotlandia. Kisahnya ini jadi bukti nyata gimana doa, pantang, dan puasa bisa jadi sumber kekuatan buat seorang pemimpin. Coba deh kita lihat perjalanan hidupnya. Dia lahir sebagai seorang putri di pengasingan, terus harus menghadapi ketidakpastian politik yang luar biasa. Sampai akhirnya jadi ratu di Skotlandia. Hidupnya tuh penuh banget sama tantangan dan drama kerajaan. Tapi imannya yang jadi kompas utamanya. Nah, ini dia puncaknya. Ini bukti nyata kalau toolkit spiritual yang dia punya, doa dan segala bentuk pertobatannya, itu efeknya bukan cuma buat diri sendiri. Kekuatan spiritualnya itu meluap keluar. Jadi tindakan kasih yang wow, radikal banget dan super nyata. Sampai mau mencuci kaki orang miskin. Kebayang nggak? Oke, sekarang kita geser ke contoh lain yang gak kalah keren. Komunitas Kristen yang pertama. Anggap aja mereka ini semacam skuad impian yang nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan iman kalau dihidupi bareng-bareng. Ini nih resep rahasia mereka yang bisa kita contek. 1. Mereka rajin kumpul dan doa bareng. 2. Mereka tekun belajar firman Tuhan. 3. Mereka saling berbagi dan peduli satu sama lain. Dan 4. Mereka sering makan bareng dengan gembira. Simple, tapi hasilnya komunitas mereka jadi super kuat dan solid, bener-bener kayak keluarga. Jadi poinnya apa sih?
Gini, doa, pantang, puasa, dan komunitas, ini semua bukan soal aturan-aturan kaku yang bikin hidup jadi makin susah. Justru sebaliknya, ini semua adalah cara kita buat ngebangun kekuatan dari dalam, baik kekuatan pribadi maupun kekuatan bareng-bareng sama squad kita. Nah, setelah kita dapat banyak inspirasi tadi, sekarang saatnya buat kita. Biar nggak cuma jadi pengetahuan aja, yuk kita coba ubah ini jadi aksi nyata. Pas banget kan, apalagi di momen Prapaskah ini. Gini deh, kita bikin kayak challenge aja ya. Kamu bisa pilih mau level up di mana. Level 1 yang paling dasar. Coba deh sisihin 5-10 menit aja setiap hari buat ngobrol sama Tuhan. Level 2, coba tantang diri buat kurangi jajan. Nah, uangnya bisa kamu kumpulin buat bantu teman atau buat aksi sosial. Atau kalau mau tantangan lebih, coba level 3, puasa digital. Kurangi main medsos sejam aja setiap hari, dan pakai waktu itu buat hal yang lebih berarti. Nggak usah semuanya diambil, pilih satu aja yang paling pas buat kamu sekarang, dan coba lakukan dengan konsisten. Ingat, small progress is still progress. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Siap gak kita pakai toolkit spiritual ini buat jadi versi terbaik dari diri kita? Bukan cuma buat kebaikan diri sendiri, tapi juga buat jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jawabannya ada di tanganmu. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya ya.